Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau menganalisis brand mie Gacoan, mempresentasikan dan menjawab soal-soal dari Bapak Reski selaku dosen pengampu. Nah, sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Adit Saputra dari S1 Manajemen kelas 4B Malam. Pertama-tama kita bahas latar belakangnya. Untuk latar belakangnya sendiri, mie Gacoan merupakan salah satu restoran yang menghadirkan menu mie pedas dengan tingkat kepedasan sesuai level yang diinginkan konsumen. Jadi ada tingkatannya sendiri untuk levelnya mie Gacoan itu. Terus mie Gacoan adalah anak perusahaan dari PT Pestapora Abadi yang berdiri pada awal tahun 2016, yang merupakan sebuah merek dagang dari jaringan restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia. Yang saat ini merek mie Gacoan tumbuh menjadi pemimpin pasar, terutama di seluruh Pulau Jawa, Bali, dan provinsi lainnya. Itu tadi latar belakang dari mie Gacoan. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 1. Soalnya kan ada 5. Ini saya jawab satu persatu. Untuk soal nomor 1 adalah salah satu cara untuk dapat memberikan value kepada pelanggan adalah dengan mengidentifikasi dan memahami konsumen terlebih dahulu, sehingga pemilik brand dapat mengetahui preferensi dari calon pelanggannya. Untuk itu, maka analisislah dari brand yang kalian pilih bagaimana segmentasi pasarnya, mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Untuk jawabannya yaitu dari segi demografis hingga dari segi lifestyle. Dari segi demografis, mie Gacoan menyasar semua kelompok umur dan keluarga dari skala usia dan tingkat pendapatan, dengan menawarkan berbagai paket untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Selain itu, mie Gacoan juga melakukan segmentasi produknya berdasarkan usia konsumennya. Terus dari segi psikografis digunakan untuk membidik pelanggan berdasarkan gaya hidup dan kelas sosial mereka. Mie Gacoan bertujuan untuk melayani pelanggan di semua kalangan. Mereka fokus pada produksi makanan berkualitas dan fresh untuk membedakan diri dari pesaing dan mempertahankan posisi yang diinginkan di pasar. Dari segi geografis, lokasi mie Gacoan kebanyakan memilih di dekat jalan raya agar mudah dijangkau oleh konsumen. Karena retail ini juga sangat banyak di dekat jalan raya gitu, supaya menarik pelanggan itu gampang mudah. Dari segi lifestyle atau perilaku, mie Gacoan tidak menyasar konsumennya untuk menikmati beragam menu makanannya saja, akan tetapi juga bisa sebagai tempat berkumpul dan berbincang dengan teman atau keluarga. Jadi enak gitu kalau di mie Gacoan, tempatnya juga enak, psikografisnya enak, perilaku lifestyle-nya juga enak, geografis lokasi juga enak gitu. Lanjut soal nomor 2. Lakukan analisis terhadap brand tersebut. Secara lokasi, apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung? Mengapa demikian? Atau semuanya ramai pengunjung? Mengapa demikian? Berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro dan tingkat kompetisi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Berikan beserta contoh video atau gambar ilustrasinya. Itu jawabannya sendiri adalah dari analisis keramaian dari berbagai cabang mie Gacoan ini. Secara lokasi, seluruh outlet mie Gacoan selalu dipenuhi dengan pengunjung yang tiada habisnya. Karena mie Gacoan sendiri sekarang ini lagi viral-viralnya ya, juga banyak dan gampang dijumpai di daerah-daerah ini.
Jadi segan untuk para konsumen mendatangi outlet-outlet mie gacuan. Pilihan menu yang disajikan di mie gacuan sendiri lebih bervariasi dibanding dengan kompetitor mie lainnya. Desain lokasi yang terlihat modern dan dari setiap sudut yang terkesan estetik dan instagramable dan tempat yang sangat luas menjadi salah satu pemicu konsumen untuk berdatangan. Selain itu, mie gacuan juga menggandeng para influencer dan food vlogger yang menjadikannya viral sampai sekarang ini. Jadi tak heran jika semua outlet mie gacuan selalu ramai pengunjung. Itulah segi dari ramai pengunjungnya. Tingkat aksesibilitas makro dan mikro. Aksesibilitas makro mengacu pada kemudahan menjangkau lokasi dari area yang lebih luas, sedangkan aksesibilitas mikro mengacu pada kemudahan mencapai lokasi dari area yang lebih kecil. Seperti contoh kesimpulannya, mie gacuan memiliki brand image dan kualitas produk yang kuat. Popularitasnya bervariasi tergantung lokasi. Penerapan manajemen mutu telah berhasil dilakukan di cabang Surabaya, sedangkan cabang Majapahit di Semarang fokus membangun brand mie image dan kualitas produk untuk mempertahankan daya saingnya. Terus untuk tingkat kompetisi yang berlebih. Banyak kompetitor yang menjual produk yang sama dan spesifik karena harganya murah, menunya enak, mengenyangkan, dan konsep resto merakyat. Hal itu membuat banyak orang rela menggandrungi outletnya selalu ramai walaupun kompetitornya banyak. Hal itu membuat orang-orang penasaran bagaimana strategi pemasaran mie gacuan yang membuatnya digemari banyak orang. Itu tadi penjelasan dari pengunjung ramai atau tidaknya itu ya. Sekarang lanjut soal nomor 3. Terang jelaskan apakah di era yang sudah serba digital ini, lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses. Untuk jawabannya, ya, lokasi retail yang strategis juga menjadi daya tarik bagi penikmat mie pedas gacuan. Cabang mie gacuan banyak ditemukan di area dekat kampus, kos mahasiswa, perkantoran, dan beberapa cabang yang mudah diakses dan dilihat seperti di pinggir bahu jalan besar. Bukan cuma itu saja, mie gacuan juga menyediakan tempat nyaman yang bisa digunakan untuk mengobrol santai atau mengerjakan tugas. Dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai untuk para kaum muda itu menjadi nilai plus terhadap kesuksesan sebuah usaha. Jadi berpengaruh sekali untuk lokasi yang strategis di bisnis retail itu. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Telusur dan analisislah value proposition dan brand positioning dari brand pilihan kelompok kalian tersebut. Untuk jawabannya, analisis value proposition itu seperti variasi rasa unik. Mie gacuan menawarkan variasi rasa unik pada mie gacuan pedas mereka, seperti mie sweet, mie gacuan, dan mie home pimpa. Selain itu, pelanggan dapat memilih tingkat kepedasan mie tersebut sesuai dengan selera masing-masing. Hal itu ya juga memberikan pengalaman unik bagi pelanggan dan membedakan mie gacuan dari merek mie pedas lainnya. Harga yang terjangkau, mie gacuan. Terus ada juga harga yang terjangkau. Mie gacuan menyediakan harga yang terjangkau untuk konsumen, sehingga menjadi salah satu alasan mengapa mereka menjadi market leader di berbagai provinsi di Indonesia. Promosi agresif. Mie gacuan melakukan promosi agresif melalui berbagai media sosial dan kerjasama dengan influencer untuk memperluas pasang pasar mereka. Dalam promosinya juga menawarkan diskon atau promo menarik bagi pelanggan mereka. Hal ini membuat mie gacuan menjadi lebih dikenal dan dicari oleh konsumen potensial, serta membedakan mereka dari merek mie pedas lainnya. Untuk segi value proposition, dari brand positioning, mie gacuan berpusat pada konsep penyediaan mie ala Indonesia yang dikreasikan dengan nuansa pedas nikmat dengan harga yang terjangkau bagi pelanggan. Makanan ini menekankan penggunaan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi, dipadukan dengan bumbu pilihan dan beraroma untuk menciptakan cita rasa berbeda yang membedakan mie gacuan dari kompetitor. Selain itu, mie gacuan memposisikan dirinya sebagai pilihan bersantap yang nyaman dan cepat, menarik bagi pelanggan yang mencari makanan memuaskan saat bepergian.
dengan mengutamakan rasa, kualitas, dan kenyamanan. Mi Gacuan juga mengutamakan rasa, kualitas, dan kenyamanannya, sehingga banyaklah pelanggan yang datang itu. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Sumber daya manusia dalam usaha retail memerlukan proses tahapan berupa rekrutmen dan training. Lakukan penelusuran terhadap brand yang kalian pilih dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan. Berikan peserta contoh video atau gambar ilustrasinya. Untuk sumber daya itu tadi ya, proses rekrutmennya gini. Dari mulai identifikasi pekerjaan. Jadi Mi Gacuan itu mengidentifikasi jenis pekerjaan atau posisi yang dibutuhkan di bisnis retail tersebut tadi. Jadi apa yang memerlukan posisi pekerjaan itu tadi apa gitu. Terus untuk membuat deskripsi dan kualifikasi pekerjaan. Jadi gini, Mi Gacuan juga membuat deskripsi dan kualifikasi. Jadi gunanya deskripsi dan kualifikasi ini untuk menguatkan karyawan yang calon karyawan tadi dalam kinerja di bisnis retail tadi. Apa saja yang dikualifikasikan di pekerjaan itu dan cocok dan sesuai kebutuhan di bisnis retail Mi Gacuan itu. Terus selanjutnya mencari karyawan ini dengan cara menyebarkan pamflet via online maupun offline. Jadi cara mencari karyawan dari Mi Gacuan ini secara offline dan online. Online bisa di sosial media. Terus kalau offline juga ditempelkan seperti poster-poster brosur gitu disebarkan gitu. Itu selanjutnya pengumpulan berkas dan seleksi. Pengumpulan berkas dan penyelesaian berkas oleh pihak Mi Gacuan terkait siapa yang memenuhi deskripsi dan kualifikasi pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Selanjutnya interview yang di dalamnya ada tes wawancara dan pertanyaan mengenai pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh pihak Mi Gacuan. Jadi setelah pengumpulan berkas dan seleksi, Mi Gacuan juga melakukan interview terlebih dahulu dan selanjutnya dilakukanlah training gitu selama berapa bulan gitu. Oke, untuk contoh brosur lowongan pekerjaannya seperti yang ada di gambar ini. Mungkin ada yang berminat bekerja di Mi Gacuan. Terus ini training Mi Gacuan. Ini adalah salah satu foto dari proses training Mi Gacuan. Proses training ini di Gacuan ini merupakan proses yang dimana dari pihak Mi Gacuan akan memberi arahan tentang job desk, posisi pekerjaan, dan mengenalkan lingkungan pekerjaan yang dimana nantinya langsung dipraktekkan oleh karyawan baru tersebut. Mungkin itu saja. Bila ada salah kata atau perbuatan yang saya sengaja atau tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galuh Darmawan, NIM 2412210051. Saya di sini dari kelompok 3 mengambil tema yaitu Mi Gacuan. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Soal yang pertama adalah analisislah dari brand Mi Gacuan dan bagaimana segmentasi pasarnya
mulai dari segi demografi hingga lifestyle yang di pasar. Saya akan menjawabnya. Dari segi demografi, Mi Gacoan menargetkan segmen pasar remaja dan dewasa muda usia 17 sampai usia 30 dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Mereka mengakui kebutuhan akan makanan cepat saji yang terjangkau dan praktis. Dalam hal ini, gaya hidup Mi Gacoan menyasar mereka yang memiliki gaya hidup yang sibuk, aktif, dan tidak memiliki banyak waktu yang memasak. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni secara lokasi, apakah Mi Gacoan memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung? Yang relatif sepi, mengapa demikian? Atau semuanya ramai pengunjung? Mengapa demikian? Berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro dan tingkat kompetisi di wilayah tersebut dengan kompetitor, serta berikan contohnya. Mi Gacoan mungkin memiliki beberapa cabang yang relatif sepi karena beberapa alasan. Yang pertama, aksesibilitas mikro, seperti lokasi yang tersembunyi atau sulit dijangkau oleh calon pelanggan potensial dapat menjadi faktor. Misalnya, cabang yang berada di dalam ruko atau terletak di jalan kecil. Kedua, tingkat kompetisi di wilayah tersebut juga dapat mempengaruhi jumlah pengunjung. Jika ada kompetitor lain menawarkan produk serupa dengan reputasi yang lebih baik atau harga yang lebih murah, pelanggan mungkin lebih memilih mengunjungi tempat lain. Sebagai contoh, jika di sekitar cabang Mi Gacoan terdapat gerai mie instan terkenal atau gerai makanan cepat saji yang lebih populer. Untuk pertanyaan yang ketiga, soal yang ketiga adalah mengapa lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses? Jawabannya adalah karena lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk bisnis retail, karena dapat memberikan keuntungan kompetitif. Dengan memilih lokasi yang tepat, bisnis dapat menjangkau pelanggan potensial dengan lebih efektif, meningkatkan visibilitas dan kemudahan akses, serta menciptakan kehadiran yang kuat di pasar. Selain itu, lokasi juga dapat mempengaruhi tingkat persaingan dengan kompetitor. Misalnya, jika bisnis berlokasi di area dengan tingkat kompetisi yang rendah, mereka lebih mungkin untuk menarik pelanggan dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Untuk soal yang keempat, analisislah value proposition dan brand positioning dan brand Mi Gacoan. Value proposition dari Mi Gacoan adalah menyediakan mie instan dengan rasa yang lezat, terjangkau, dan praktis. Mi Gacoan menawarkan variasi menu dengan berbagai pilihan topping, saus, dan level kepedasan yang dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Mi Gacoan juga mengutamakan kualitas bahan baku dalam pembuatan mie instan mereka. Brand positioning Mi Gacoan adalah sebagai penyedia mie instan yang inovatif dengan cita rasa yang autentik dan harga yang terjangkau. Mi Gacoan juga memposisikan diri sebagai merek yang mengerti dengan gaya hidup cepat dan sibuk pelanggan, sehingga memberikan solusi yang praktis dan memuaskan. Untuk soal yang terakhir adalah narasi akan bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan Mi Gacoan serta berikan contohnya.
Mi Gacoan melakukan rekrutmen dengan mengiklankan lowongan pekerjaan di media sosial atau situs web mereka dan melalui seleksi internal dalam jaringan gerainya. Setelah dipilih para karyawan baru, Mi Gacoan harus menjalani proses pelatihan. Mereka akan dilatih dalam hal persiapan makanan, cara menyajikan pelanggan, dan menjaga kebersihan. Sebagai contoh, ketika seorang karyawan baru diterima di cabang Mi Gacoan, ia akan mengikuti pelatihan singkat yang meliputi pengetahuan tentang produk, cara mengoperasikan peralatan, tentang produk, cara mengoperasikan prosedur kebersihan di dapur. Mereka juga akan dibimbing oleh karyawan yang lebih berpengalaman dalam mengutamakan kualitas, kecepatan, dan pelayanan kepada pelanggan. Pelatihan akan berfokus pada peningkatan keterampilan dan memahami dalam menjalankan operasional restoran Mi Gacoan. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Trianto. Saya dari semester 4B Malam. Ya, di sini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk kelompok saya yaitu memilih dari Gacoan. Adapun soal yang pertama yaitu salah satu cara untuk memberikan value kepada pelanggan adalah dengan mengidentifikasi dan memahami konsumen terlebih dahulu, sehingga pemilik brand dapat mengetahui preferensi dari calon pelanggannya. Untuk itu, maka analisislah dari brand yang kalian pilih bagaimana segmentasi pasar, mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Oke, untuk segmentasi pasar dari segi demografi, yaitu segmentasi demografis adalah pengelompokan konsumen atas dasar keumuman seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan selainnya. Berikut ini diagram penggemarnya, yaitu segmentasi pasar segi lifestyle, mulai dari kalangan menengah sampai ke atas, dari umur 10 sampai 35 tahun ke atas, seringkali makan di Gacoan. Harga Mi Gacoan relatif murah, hanya perlu mengeluarkan sekitar 9.500 hingga 11.500 untuk menyantap satu porsi di tempat. Berikut diagram menu favorit Mi Gacoan. Ya, nanti bisa dilihat di layar untuk diagram menu Gacoannya. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu lakukan analisis terhadap brand tersebut sehingga lokasi apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung, mengapa demikian, atau semuanya ramai pengunjung, mengapa demikian. Berikan argumen berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro dan tingkat kompetisi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Berikut beserta contoh video dan juga ilustrasinya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu tentang bagaimana keadaan Mi Gacoan, apakah sepi pengunjung atau tidak sepi pengunjung. Adapun Mi Gacoan yaitu setiap cabang Gacoan tidak pernah sepi pengunjung. Setiap hari ada pengunjung datang untuk membeli Mi Gacoan. Khususnya, kira-kira apa saja rahasia yang membuat gerai Mi Gacoan tak pernah sepi pengunjung? Yaitu satu, karena harganya yang murah dan sama di semua outlet. Yang kedua yaitu banyak varian menu. 3, kompetitornya sedikit. 4, desain restoran yang modern dan luas. 5, fasilitas lengkap. 6, fenomena FOMO. Lah, adapun yang menyebabkan Mi Gacoan ini selalu ramai pengunjung yaitu ada 5 alasan. Yang pertama yaitu karena menunya yang lengkap. Yang kedua yaitu sensasi pedas yang menggelegar di lidah. 3, rasa pangsit yang unik dan nagih. Kemudian 4, harga kantong pelajar. Kemudian yang kelima, tempatnya yang nyaman dan luas.
Itu tadi merupakan mengapa kok mie gacoan selalu sepi pengunjung ataupun ramai pengunjung, karena memang mie gacoan ini selalu hits bagi kalangan muda. Yang nomor 3, terang jelaskan apakah di era yang sudah serba digital ini lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk menepis atau mencapai bisnis retail yang sukses. Jadi oke, saya jawab nomor 3. Di era digital, lokasi strategis masih sangat penting untuk bisnis retail. Karena semakin strategis lokasi bisnis yang dipilih, maka keuntungan pun bisa semakin tinggi. Berbeda jika lokasinya berada di tempat yang tidak strategis, bisa jadi kerugianlah yang akan didapatkan. Lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan keramaian yang padat menjadi faktor utama di dalam memilih lokasi, apalagi kalau lokasi strategis tersebut juga diimbangi dengan era digital seperti ini, maka banyak sekali keuntungannya. Contoh yaitu lebih hemat biaya, tidak perlu banyak SDM penjualan, tim pemasaran tidak perlu terjun ke lapangan, proses branding produk lebih mudah, dan yang terakhir potensi pertumbuhan drastis. Yaitu tadi perkembangan bisnis retail sangat penting di era digital seperti ini. Yang keempat, telusur dan analisis value profession dan brand positioning dari brand pilihan kelompok kalian. Adapun value profession, gacoan seringkali mengadakan promo di merchant, khususnya Shopee Food, dan ada tukang uar koin ada di sini, dan dapatkan satu paket gacoan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi gacoan ini juga mengadakan promo-promo khusus yang diberikan oleh mereka. Salah satunya yaitu ketika kita menukar koin yaitu sebanyak 200.000 akan mendapatkan satu mie gacoan satu porsi. Adapun kurang brand profession dan analis profession seperti bahkan value profession canvas. Jadi nanti bisa dilihat di layar kaca. Yang terakhir yaitu 5. Sumber daya manusia dalam usaha retail memerlukan proses tahapan berupa rekrutmen dan training. Lakukan penelusuran terhadap brand yang kalian pilih dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan. Berikan beserta contoh video atau gambar ilustrasinya. Jadi di sini diminta untuk bagaimana proses rekrutmen dari mie gacoan. Nah, adapun tes yang akan menjadi calon pegawai gacoan yaitu melalui tes administrasi atau berkas, kemudian lanjut ke tes psikotes. Kemudian pada bagian tes ini pelamar harus menyelesaikan berbagai soal matematika dan persamaan kata, kemudian training. Kemudian tes administrasi meliputi pemberkasan yaitu 1 CV dan surat lamaran, foto 4x6 1 lembar, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP atau KK, fotokopi SKCK dan berkas lainnya. Jika lolos dari seleksi administrasi, lanjut di tes psikotes. Tes psikotes dasar, pelamar akan diberi soal psikotes berupa sinonim, antonim, analogi, gambar, kolerasi makna. Tujuan memberikan gambar mengenai performa seorang kandidat nantinya ketika sudah mulai bekerja. Adapun contoh-contoh soalnya nanti akan ditampilkan di layar. Itu tadi yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jawab dari soal-soal ini. Banyak kurang lebihnya saya menjawab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Nisfi Miftahul Jannah dari Prodi S1 Manajemen kelas 4D Manajemen Malam. Di sini saya akan menganalisis brand mie gacoan. Latar belakang mie gacoan. Mie gacoan yang masih merupakan anak dari perusahaan PT Vestapor Abadi yang merupakan resto mie yang memberikan price to qualities, harga yang menentukan kualitas terbaik di kelasnya. Mie gacoan selalu menjaga dan membangun nilai-nilai perusahaan yaitu quality, service, dan cleanliness. Mie gacoan sangat ramai dikunjungi para pelanggannya, khususnya para pecinta makanan pedas karena mie gacoan terkenal dengan makanan pedasnya. Mereka melakukan inovasi dari produk mie yang awalnya biasa-biasa saja diolah menjadi mie dengan cita rasa yang baru, yaitu cita rasa pedas yang menjadi ciri khas mie gacoan. Mulai dari rasa pedas yang biasa-biasa saja, sedang, sampai rasa pedas yang menantang. Mereka menyediakan menu mie dengan tingkat level kepedasan yang berbeda-beda, sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi, pelanggan bisa menentukan pilihan sendiri untuk menikmati sesuai tingkat atau level kepedasan yang mereka inginkan. Soal pertama, memahami karakteristik konsumen gacoan harus melakukan analisa segmentasi pasar dari segi demografi hingga lifestyle. Yang pertama, segmentasi pasar geografi, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Sebagai salah satu contoh, cabang mie gacoan yang ada di Sidoarjo berada di Jalan Taman Athena, Demeling, Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Dan yang kedua, segmentasi demografi, di mana pengelompokan konsumen berfokus pada aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status, dan lain sebagainya. Dari data yang ditunjukkan, sebagian pengunjung mie gacoan yang ada di cabang Sidoarjo yang ada di Puri kebanyakan laki-laki. Segmentasi pasar psikografis, yaitu di sini segmentasi tidak memandang kelas sosial dan gaya hidup ini, semua bisa menikmati makanan mie gacoan karena harganya yang relatif terjangkau dan sudah bersertifikat halal dari MUI. Segmentasi perilaku lifestyle, yaitu pengetahuan konsumen mengenai mie gacoan, sikap para konsumen saat menikmati mie, dan respon yang baik serta pelayanan yang ramah sopan menjadi segmen perilaku terhadap mie tersebut. Soal kedua, analisa keramaian dari berbagai cabang. Untuk mie gacoan sendiri di berbagai cabang yang ada di Sidoarjo selalu ramai, mulai jam makan siang pukul 12.00 hingga 22.00. Jika cabang tersebut full pembeli, maka pegawai mie gacoan akan melakukan sistem take away, tidak untuk makan di tempat, untuk mengurangi kepadatan yang ada di dalam cabang mie gacoan tersebut. Tingkat aksesibilitas makro dan mikro. Aksesibilitas makro mengacu pada kemudahan mencari outlet mie gacoan yang sudah banyak berada di manapun, dan aksesibilitas mikro mengacu pada kemudahan mencapai lokasi dari area yang lebih kecil. Jadi, kesimpulannya, mie gacoan memiliki brand image dan kualitas produk yang unggul, dan menu tersebut bervariasi tergantung lokasi. Penerapan manajemen baru yang diterapkan telah berhasil dilakukan di pusat Sidoarjo, sedangkan cabang mie gacoan yang di Puri fokus membangun brand image dan kualitas produk untuk mempertahankan daya saingnya. Aksesibilitas cabang dari perspektif makro dan mikro dapat mempengaruhi lalu lintas pelanggan, dan ketersediaan fasilitas juga dapat menjadi faktor serta pelayanan yang baik akan menambah nilai positif di masyarakat. Tingkat kompetisinya, mie gacoan tersebut memiliki banyak kompetitor yang menjual produk yang sama dan spesifik. Karena harganya yang murah, menunya enak, mengenyangkan, dan konsep restonya merayat. Hal itu membuat orang rela mengantri. Outletnya selalu ramai, walaupun kompetitornya banyak. Hal itu membuat orang-orang penasaran bagaimana strategi pemasaran mie gacoan dapat
digemari banyak orang. Soal ketiga, lokasi retail yang strategis dalam keberhasilan sebuah retail. Semakin strategi lokasi bisnis yang dipilih, maka keuntungan pun bisa semakin tinggi. Berbeda jika lokasinya berada di tempat yang tidak strategis, bisa jadi kerugian yang dapat. Lokasi dengan tingkat kepadat penduduk tinggi dan keramaian padat menjadi faktor utama dalam memilih lokasi. Apalagi kalau lokasi tersebut juga diimbangi dengan era digital seperti ini. Maka banyak sekali keuntungannya, contohnya lebih hemat biaya, tidak perlu banyak SDM penjualan, tim pemasaran tidak perlu terjun ke lapangan, proses berani produk lebih mudah, dan potensi pertumbuhan drastis. Soal keempat, analisis value proposition dan brand positioning. Value proposition yang pertama, mie gacoan memiliki variasi yang unik. Selain harganya yang murah, di mie gacoan dapat memasang beragam menu seperti mie sweet dengan rasa yang asin, mie hompipa dengan rasa pedas asin, dan mie gacoan dengan rasa pedas manis. Selain menu utama, di mie gacoan dapat menikmati berbagai varian camilan, dimsum seperti pangsit goreng, siomay, udang keju, udang rambutan, dan lumpia udang. Yang kedua, harga yang terjangkau. Mie gacoan menyediakan harga yang terjangkau untuk konsumen, sehingga menjadi salah satu alasan mengapa mereka menjadi market leader di berbagai provinsi di Jawa Timur. Harga yang terjangkau ini membuat mie gacoan digandrungi karena harganya yang lebih murah. Harga menu di mie gacoan membuat banyak dari kalangan pelajar hingga karyawan dapat merasakannya. Harga yang ditawarkannya mulai dari 9,5 sampai 11,5 untuk menu mie dengan porsi banyak dan topping yang melimpah. Sedangkan untuk menu dimsum dan camilan, Anda cukup merogoh kocek 8,5 hingga 9,5. Murah sekali kan? Yang ketiga, promo agresif, yaitu mie gacoan melakukan promo agresif melalui berbagai media sosial dan kerjasama dengan influencer untuk memperluas pangsa pasar mereka. Dalam promosinya, mereka juga menawarkan diskon atau promo menarik bagi pelanggan mereka. Hal ini membuat mie gacoan menjadi lebih dikenal dan dicari oleh konsumen potensial serta membedakan mereka dari merek mie pedas lainnya. Selanjutnya, memiliki fasilitas lengkap. Di mie gacoan ini memiliki beragam fasilitas dari mulai musola yang lumayan luas, toilet yang bersih, wifi, colokan listrik, hingga tempat cuci tangan. Brand positioning. Mie gacoan berpusat pada konsep penyediaan mie ala Indonesia yang dikreasikan dengan nuansa pedas nikmat dengan harga yang sangat murah bagi pelanggan. Makanan ini menekankan penggunaan bahan-bahan premium dan berkualitas tinggi dipadukan dengan bumbu pilihan yang selalu fresh dan beraroma. Untuk menciptakannya tersebut tidaklah mudah. Mie gacoan memposisikan dirinya sebagai makanan untuk disantap yang nyaman dan cepat, menarik bagi pelanggan yang mencari makanan yang memuaskan saat lapar, dengan mengutamakan rasa, kualitas, dan kenyamanan. Untuk menu seperti berbagai macam dimsum dan minuman pun menggunakan bahan yang sangat berkualitas sehingga menjaga nama baik mie gacoan. Nomor kelima, proses rekrutmen dan training pada mie gacoan. Adapun tes yang akan calon pegawai lalui ialah tes administrasi, lanjut ke psikotes. Pada bagian ini, pelamar harus menyelesaikan berbagai soal matematika dan persamaan kata dan training. Tes administrasi meliputi pemberkasan, yaitu CV dan surat lamaran, foto 4x6 1 lembar, foto ijazah terakhir, foto KTP atau KK, dan fotokopi SKCK dan berkas lainnya. Selanjutnya, pamflet loker mie gacoan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Stiara Rasati dengan NIM 241221114, kelompok 3 manajemen B Malang. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Reski yang telah memberikan tugas UAS kepada kelas kami, khususnya kelompok kami. Nah, untuk kelompok kami memilih salah satu brand yang telah ditentukan, yaitu mie gacoan. Langsung saja ke presentasi saya. Sebelum saya menjawab soal-soal yang telah diberikan Bapak Reski atau dosen, saya akan memperkenalkan profil mie gacoan. Jadi mie gacoan ini didirikan tahun 2016 di Kota Malang. Mie gacoan ini merupakan anak dari PT Pesta Pora Abadi. Yang memiliki mie gacoan ini yaitu Bapak Haris Kristanto, lulusan sarjana ekonomi, yang menduduki jabatan sebagai HRD atau Human Resource Director di mie gacoan sendiri. Langsung saja untuk menjawab soal yang pertama yaitu segmentasi pasar mie gacoan dari segi demografi dan segi lifestyle. Dari segi demografi sendiri yaitu mie gacoan memiliki peminat mayoritas di kalangan remaja, SMP sampai SMA, mahasiswa, bahkan sampai orang tua, mulai dari umur 10 sampai 30 tahun ke atas. Nah, kebanyakan mie gacoan ini digemari oleh ibu-ibu ya, maksudnya wanita atau perempuan. Untuk selanjutnya, dari segi lifestyle. Nah, dari segi lifestyle sendiri, mie gacoan ini diperuntukkan konsumen yang suka pedas, yang ingin merasakan tempat bagus untuk makan atau tempat nyaman untuk makan. Karena di tempat mie gacoan sendiri itu tempatnya bersih, karena kebersihan itu salah satu sumber yang untuk menarik konsumen datang. Selanjutnya, soal kedua, apa mie gacoan rame atau sepi? Nah, untuk mie gacoan sendiri itu selalu ada pengunjung, karena setiap hari itu tidak pernah tidak ada pengunjung. Ya, karena aksesibilitas atau lokasi aksesibilitas yang strategis atau lokasi yang strategis, ada payment metode gitu. Jadi lokasi yang bagus yaitu lokasi yang rame ya. Yang kedua yaitu payment metode. Payment metode itu ada pembayaran melalui QRIS misalnya, melalui Shopee atau BCA debit dan lain-lain. Untuk order online ya ada Shopee Food, ada Grab Food, ada Gojek dan sebagainya di mie gacoan sendiri. Nah, dari segi makro dan mikro, mie gacoan sendiri fokus target pasar di perkotaan, khususnya di kota Surabaya ini sangat ramai ya mie gacoan. Sedangkan di kabupaten, kayak di desa gitu, mie gacoan sedang fokus untuk memperkenalkan brand tersebut. Selanjutnya, dari segi kompetitor maaf. Dari segi aksesibilitas lokasi tadi. Ini contoh lokasi mie gacoan di salah satu cabang Surabaya, yaitu tepatnya di mie gacoan Ahmad Yani. Nah, di tanda panah tersebut adalah lokasi mie gacoan sendiri. Di sebelahnya ada toko Planet Gadget, dan di sebelahnya lagi, sebelah kanannya mie gacoan ada Hotel Pavilion Bintang 4. Terus di daerah jalan sebelah kanan itu ada banyak kantor, jadi peminatnya juga bisa dari pegawai-pegawai kantor tersebut, dari Planet Ban tersebut, dari Planet Gadget tersebut, dan dari Hotel Bintang 4 tadi. Bahkan di
cabang Ahmad Yani ini seringkali saya dan teman-teman saya dari Umaha sendiri datang ke Surabaya untuk makan mie gacoan Ahmad Yani ini. Selanjutnya dari segi kompetitor atau pesaing. Jadi kompetitor mie gacoan ini ya karena perkembangan zaman dan melihat dari segi pasar yang banyak, sedangkan rasa juga banyak, rasa dan pasar. Jadi banyak kompetitor yang ingin tahu dan memulai bisnisnya dengan bidang yang sama, yaitu di food and beverage, khususnya di mie gacoan, di mie atau mie pedasnya. Banyak pesaing luar yang meniru bisnis ini. Ya karena pengen tahu dan merebut pasar mie gacoan juga termasuk kompetitor pesaingnya dari mie gacoan. Selanjutnya yaitu lokasi berpengaruh dengan kesuksesan bisnis. Nah, untuk lokasi menurut saya sendiri yaitu sangat berpengaruh karena dengan adanya lokasi yang strategis akan mempengaruhi kesuksesan bisnis retail tersebut termasuk mie gacoan ini. Jadi tidak hanya memusatkan di digital saja karena dengan adanya lokasi yang banyak atau banyaknya cabang juga akan membantu akses dari pelanggan yang ingin datang ke lokasi secara langsung atau di tempat offline-nya tersebut dengan keluarga dan beramai-ramai. Untuk selanjutnya yaitu value proposition. Value proposition sendiri di gacoan itu yang diberikan kepada perusahaan kepada customer, yang pertama fasilitas, yang kedua tempat, yang ketiga harga, yang keempat promo, dan yang kelima rasa. Mungkin ada lainnya juga, cuma yang saya ketahui ini. Jadi dari segi fasilitas sendiri, mie gacoan itu ya sangatlah memuaskan karena dari fasilitas ada musola, ada kamar mandi yang bersih, ada musola yang bersih, ada taman, ada panggungnya juga, sebagian ada panggungnya. Tempatnya nyaman juga. Untuk tempat ini ya, tempat termasuk kebersihan juga, kebersihan tempat, terus lokasi tempat strategis atau enggak tadi. Habis itu parkiran tadi ikut fasilitas juga. Yang ketiga yaitu harga mie gacoan sendiri yaitu termasuk murah. Ini ada menu harga dari harga 9.500 sampai 10.500. Nah, untuk minyak sendiri, untuk dimsumnya 8.600 sampai 9.500. Dan untuk beverage atau minumannya yaitu mulai 4.100 sampai 8.600. Banyak varian juga. Yang keempat yaitu promo. Jadi di mie gacoan ini juga mengadakan promo pastinya. Setiap usaha retail pasti untuk menggoda atau menarik customer itu yaitu mengadakan promo. Di tahun 2023 ini menurut informasi di Google, jadi mie gacoan ada promo tukarkan uang koin Anda di sini dan dapatkan gratis satu paket mie gacoan. Setelah saya cari yaitu 200 koin dapat satu paket mie gacoan. Dan syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu di Shopee Food ini ada diskon untuk bulan Juni sampai bulan Agustus 2023. Diskon up to 50%. Diskon atau potongan ya. Dan yang kelima yaitu rasa. Dan menurut saya sendiri rasa yang favorit di kalangan remaja atau ibu-ibu yaitu rasa pedas di level 1 sampai level 4. Selanjutnya tentang brand proposition. Brand proposition atau posisi brand. Jadi mie gacoan sendiri yaitu sudah
Sebut mie pedas nomor 1 di Indonesia. Mie Gacuan menempatkan brand dengan memperbanyak cabang untuk memperluas target. Dengan adanya cabang yang banyak, akan mendapatkan target pasar yang banyak juga. Dan akan menunjang kesuksesan Mie Gacuan juga dengan banyaknya sales atau penjualan tadi. Selanjutnya tentang rekrutmen pegawai baru ya. Untuk syarat dan ketentuan seperti pada umumnya, yaitu administrasi, meliputi surat lamaran kerja, foto 4x6, CV, paling penting CV, dan berkas-berkas penunjang lainnya. Yang paling penting juga yaitu SKCK. Yang kedua, setelah selesainya tes administrasi, akan melakukan tes tulis. Akan melanjutkan tahap tes tulis, yaitu akan menjawab soal-soal tentang matematika ya, termasuk di matematika ini analogi seperti psikologi tentang gambar-menggambar itu, terus sinonim dan antonim, persamaan dan lawan kata. Nah, setelah lolos dari tes tulis tersebut, akan melanjutkan ke tahap interview. Jadi tahap interview ini yaitu HRD atau Human Resource Development akan mempertanyakan suatu pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada calon karyawan tersebut tadi, seperti pengalaman, seperti antusias dalam menaruh lamaran kerja di Gacuan, dan lain-lain. Dan tahap terakhir yaitu training atau latihan lapangan ya. Jadi untuk training di Gacuan sendiri yaitu langsung di outletnya. Ini foto dari outletnya Gacuan. Trainingnya Gacuan sendiri yaitu selama 3 bulan. Begitu. Setelah 3 bulan akan lulus dari training tersebut dan menjadi karyawan kontrak kalau memang Gacuan ini memberikan tanda tangan kontrak. Karena Gacuan sendiri itu sekarang juga outsourcing itu selama 1 tahun. Nah, sekian penjelasan saya, presentasi saya mengenai Mie Gacuan. Ini ada foto-foto saya dengan teman-teman saya sedang di Mie Gacuan Ahmad Yani, Surabaya. Nah, sekian. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.